Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan sejenak. Saya akan mengajak Bapak Ibu sharing firman Tuhan tentang kekuatan manusia adalah sia-sia. Sebelum kita membahas firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami kembali sharing firman Tuhan dengan tema kekuatan manusia adalah sia-sia, yang menyadarkan kami bahwa kami tidak punya kekuatan apa-apa di luar Tuhan. Oleh sebab itu biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Pakai hamba-Mu yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengurapan dan kuasa Tuhan Kau nyatakan atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu ayat yang terambil di dalam Kisah Rasul pasal 7, Kisah pasal 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan dapat melakukan segala hal dan rencananya tidak pernah gagal. Kalau kita melihat di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua mengatakan demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan dapat melakukan segala hal dan rencananya tidak pernah gagal. Begitu pula dengan rencana Tuhan bagi hidup Musa, yaitu Musa membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Apapun yang terjadi kepada Musa waktu ia masih bayi, Tuhan telah menyelamatkannya. Semua ada dalam rencana Tuhan. Semua ada dalam segala rencana dan rancangan Tuhan. Karena Tuhan sudah mempersiapkan Musa untuk menjadi orang yang membebaskan umatnya dari perbudakan orang Mesir. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Raja Mesir yaitu Fir'aun memberi perintah kepada para bidan di Mesir supaya apabila bidan itu menolong orang Ibrani pada waktu bersalin, harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Dikatakan di dalam Keluaran pasal 1 ayat 16 mengatakan demikian. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu persalinan, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Nah, ini perintah dari Fir'aun kepada para bidan yang ada di Mesir ketika menolong orang Ibrani waktu melahirkan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan ia juga memerintahkan kepada semua orang Mesir untuk membuat setiap bayi laki-laki Ibrani yang baru lahir, untuk membuat setiap bayi laki-laki Ibrani yang baru lahir, membuangnya ke sungai Nil. Nah, Musa adalah bayi yang sehat dan ibunya menyembunyikan selama 3 bulan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat melihat dan bayangkan ketika anak baru lahir disembunyikan sampai dari lahir sampai usia 3 bulan, itu sangat-sangat luar biasa. Ketika anak itu menangis, ketika anak itu mulai bisa berkomunikasi dengan orang tuanya atau sekitarnya, itu sangat sulit Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi orang tua Musa begitu menyembunyikan Musa dari lahir sampai usia 3 bulan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam menyembunyikan itu pasti tidak sampai anak ini usia yang dewasa. Kenapa? Karena ada ancaman dari Fir'aun untuk membunuh anak laki-laki orang Ibrani. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam Keluaran pasal 2 ayat 3 di situ mengatakan demikian. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setelah 3 bulan anak ini tidak dapat disembunyikan lebih lama. Makanya orang tuanya membuat satu rancangan supaya anak ini dimasukkan dalam peti dan ditaruh di peti itu dan bawa ke sungai Nil, karena orang tuanya tahu setiap kebiasaan daripada putri Fir'aun. Ada satu harapan supaya anaknya ini dapat ditemukan oleh putri Fir'aun, dan
itu semua sudah ada dalam rencana Tuhan. Makanya bukan sebuah kebetulan jika putri Firaun waktu Musa ditaruh di dalam peti dan ditaruh di sungai Nil itu, bukan satu kebetulan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Putri Firaun itu mandi di sungai Nil dan melihat keranjang bayi Musa itu. Kemudian putri Firaun ini menyuruh budaknya untuk mengambil keranjang itu, dan ternyata dalam keranjang itu ada bayi Musa, bayi laki-laki. Makanya putri Firaun itu mengambil dan mengangkat anak itu dan menjadikan Musa menjadi anaknya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akhirnya Musa diangkat menjadi anak daripada putri Firaun. Musa dibesarkan dan juga dididik seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul 7 ayat 22 tadi. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi dia dididik semuanya itu dengan hikmat orang Mesir. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semuanya itu ada dalam rencana dan sepengetahuan Tuhan. Karena Tuhan sudah punya rencana dan rancangan dalam kehidupan Musa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan semuanya yang dilakukan oleh orang tua Musa bukan satu kebetulan. Karena mana ada orang tua yang tega anaknya dibunuh, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Maka dia punya rencana, rancangan untuk menyelamatkan anaknya bagaimana caranya. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat ketika Musa diangkat menjadi anak oleh putri Firaun tadi, otomatis Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Musa ini menjadi cucunya Firaun. Dan Musa ini dibesarkan dan juga disekolahkan di tempat yang terbaik dan semuanya serba terbaik karena dia dididik oleh Raja Firaun, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau kita melihat ini adalah satu hal yang luar biasa. Tetapi kalau kita melihat ketika Musa besar, Musa tidak melakukan hal-hal yang di luar keberadaannya sebagai orang Ibrani. Dia tetap melakukan hal-hal yang menurutnya seperti didikan orang tuanya yang mengasuh dia, yang dijadikan ibu pengasuhnya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, makanya Keluaran 2 ayat 11 mengatakan pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Yaitu dalam Keluaran 3 ayat 9 sampai 19. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, walaupun Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, ucapan dan perbuatannya sangat berkuasa, namun dia merasa tidak sanggup melakukan, namun dia merasa tidak sanggup untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, makanya dia mengatakan dalam Keluaran 3 ayat 11, siapakah aku ini, maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa menyadari kekuatannya dan itu sangat terbatas. Musa menyadari bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa, dia punya keterbatasan, tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Semua yang dia miliki itu semuanya sia-sia jika tanpa Tuhan. Makanya Musa minta pertolongan sama Tuhan untuk dapat melepaskan bangsa Israel dari perbudakan orang Mesir. Nah, Tuhan sudah merencanakan dan merancangkan kehidupan Musa sebagai alat Tuhan untuk membebaskan umat pilihannya dari perbudakan tanah Mesir, orang Mesir. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan kisah daripada Musa ini, kita berbalik kepada diri kita. Walaupun kita punya kemampuan sekuat apapun, jika tanpa Tuhan semuanya sia-sia, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kekayaan yang engkau miliki berlebihan pun sia-sia jika tanpa Tuhan. Kalau engkau bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kelebihan dalam kehidupan engkau. Baik itu pengetahuan, kemampuan, dan semuanya Tuhan akan berikan kepadamu. Oleh sebab itu, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Semuanya adalah sia-sia. Contoh Musa hidup di tengah-tengah keluarga Firaun, dididik dengan segala sesuatu dengan kualitas yang terbaik. Tetapi dia mengatakan kepada Tuhan, siapakah aku ini? Jadi dia menyadari dia bukan siapa-siapa. Musa menyadari kekuatannya sangat terbatas dan dia itu bukan siapa-siapa. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Tuhan mengutus dia, Tuhan memakai dia, Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa, Tuhan berikan pengetahuan, Tuhan berikan sesuatu yang luar biasa dalam diri Musa,
sehingga dapat membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang luar biasa dalam dirimu? Memang kita ini bukan siapa-siapa, kita ini adalah orang yang berdosa. Tetapi jika engkau bersama dengan Tuhan, Tuhan beserta engkau, maka Tuhan memberikan kemampuan yang luar biasa dalam hidupmu dan memberikan keberhasilan, kekuatan, dan berkat yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan ini kita imani sehingga menjadi kekuatan buat kita. Mungkin saat ini kita mengalami putus asa, kita menyadari kita ini siapa sih? Kita ini bukan siapa-siapa dan kita tidak punya kekuatan apapun. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pertolongan buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami diingatkan kembali oleh firman-Mu, sehingga kami menyadari siapa kami. Kami tidak punya kekuatan apapun Tuhan. Kami hanya mempunyai Engkau yang menjadi kekuatan kami. Oleh sebab itu mari ya Tuhan, tolong kami, pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga kami dapat menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh memiliki kekuatan yang luar biasa yang daripada Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, Tuhan boleh pakai kami secara luar biasa, sehingga nama Tuhan saja boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu.